Shalom saudaraku, selamat siang. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa segala kejadian di kehidupan kita harus percaya bahwa itu semua adalah rencana Allah. Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu, Dia sanggup melakukan apapun karena Dia menciptakan kita, dan Dia yang punya segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesuslah yang sanggup melakukan semuanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya
kasih Yesus. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan Engkau terima Tuhan, dan kami percaya Tuhan dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan perbuatan kami Tuhan, kami juga mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah saat ini firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi kekuatan, menjadi jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segalanya kepadamu Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Yesus. Terima kasih ya Pak, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudaraku dan shalom. Kembali lagi kita di siang hari ini. Kita mau bersyukur dan kita mau bersaksi dan menyerukan dan berfirman. Dan biarlah firman yang saya sampaikan, sharing tentang firman Tuhan saat ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-temanku yang mungkin saat ini lagi susah, mungkin saat ini lagi patah hati ataupun kehilangan harapan. Bila saat ini kita mau mendengarkan perkataan Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan terima kasih bahwa segala kejadian di kehidupan kita, bahwa Yesus tahu dan Yesus mengetahui dan Dia tidak pernah tutup mata. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan saat ini adalah kehendak Tuhan. Dan apabila kita menuainya, itu adalah segala perbuatan kita yang sudah kita lakukan, maupun itu baik atau jelek. Tapi biarlah Tuhan yang menilai, bukan manusia. Kita tidak boleh dan kita tidak usah memandang manusia. Biarlah segala perbuatan kita, segala perbuatan baik, segala perbuatan yang berkenan, biarlah kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan mari saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bahwa hidup kita itu tidak panjang. Dan kalau boleh dikatakan, mungkin pepatah Jawa yang sering mendengar bahwa urip kuwi mampir ngombe. Jadi kita hidup cuman sekedar minum aja, setelah itu selesai, dan setelah itu kembali ke pangkuan Bapa. Singkat itu ya saudara-saudara, karena kita tahu bahwa setelah kita tahu bahwa hidup itu singkat, kita harus bisa melakukan dengan maksimal, dengan tidak sia-sia dengan waktu kita. Dan kita mau baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di firman Tuhan malah dikatakan hidupmu itu seperti uap. Teman-teman setiap hari pasti sering lihat uap ya. Kalau misalnya rebus air, itu kelihatan uap. Pakai cairan atau pakai apapun ya panci, langsung uapnya kelihatan dan zip langsung hilang. Dan hidup kita tuh seperti itu. Sedikit aja kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Allah dan kita akan lenyap. Dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini, saya dikagetkan dengan teman-teman saya yang mempunyai anak, mempunyai suami, dipanggil oleh Tuhan. Berapa hari yang lalu ada teman saya mempunyai anak yang umur 1 tahun, dia dipanggil oleh Tuhan. Dan baru kemarin itu saya kaget, kemarin malam, bahwa suami dari teman saya juga dipanggil oleh Tuhan.
ya karena sakit. Maka dari itu terus kemudian saya berpikir bahwa waktu yang kita gunakan ini marilah kita lakukan dengan tidak ada kesia-siaan. Di dalam konteks Yakobus 14 ini bahwa kita tidak boleh sombong akan apa yang kita punyai saat ini. Karena di ayat 13 dikatakan bahwa kita mungkin bilang kita mau besok ke kota ini, ke kota itu, dan kita mau berdagang dan kita mau mengambil keuntungan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita bisa merencanakan mungkin besok aku mau berlibur ke Amerika, besok aku mau dalam tahun ini mungkin sudah merencanakan hal yang begitu baik. Semoga di tahun ini aku mendapat keuntungan berapa miliar atau berapa ratus juta. Tapi kita tidak tahu apa rencana Tuhan, rancangan ke depan. Mungkin dalam 5 menit ke depan, 10 menit ke depan aja kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, biarlah waktu yang tersisa saat ini kita mau melakukannya dengan baik, dengan maksimal, dan tidak sia-sia. Dengan apa kita melakukan waktu kita supaya tidak sia-sia? Kita melakukan perbuatan yang baik. Kita melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, bahwa kita bisa melakukan memberikan bantuan. Dengan pernah saya sharingkan bahwa sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu saya pernah bilang bahwa kita menyembah Tuhan, kita harus juga tidak hanya memberikan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, itu harus. Tapi kita dalam penyembahan kita harus juga mengucapkan korban syukur dengan memberi bantuan, memberikan tumpangan, melakukan perbuatan yang baik. Dan marilah saat-saat ini kita melakukan perbuatan itu. Supaya apa? Supaya saat kita di dunia kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang terlebih lagi kita bisa memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak harus dikatakan seperti saya sekarang ini. Mungkin talenta teman-teman berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan untuk teman-teman harus berkhotbah, memberitakan firman dengan berkhotbah. Tetapi teman-teman bisa melakukan dengan perbuatan baik teman-teman. Jika kalian melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, orang di sekitar teman-teman juga akan melihat bahwa oh ya, ini anak Tuhan. Ini loh anak Yesus seperti ini. Tidak usah terlalu banyak bicara, tidak usah terlalu banyak berkhotbah, tetapi dengan kehidupan teman-teman bisa memancarkan terang dan kasih Yesus dan membuat dampak yang besar di keluarga kalian, di lingkungan kerja kalian, di tempat sekolah kalian. Maka dari itu biarlah kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Biarlah kita, apa yang kita lakukan saat ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin teman-teman saat ini bekerja dimanapun, atau teman-teman melakukan bisnis, teman-teman melakukan hobi yang sekaligus menjadi pekerjaan teman-teman. Biarlah semua lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar pelayanan di gereja, berkhotbah, tapi apapun yang kalian teman-teman lakukan, biarlah lakukanlah untuk semuanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saat ini kita mau belajar bahwa hidup itu cuma sebentar. Dikatakan firman Tuhan bahwa hidup kita itu seperti uap. Ya, kalian saudara-saudara tahu uap seperti apa menghilangnya. Selap sudah hilang, Makanya dari itu kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau saat ini yang mungkin teman-teman, Tuhan, aku sudah lama berbuat dosa, dan dengan sharing firman ini aku tergugah, aku ingin bertobat. Mari saat ini kita bertobat kepada Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Karena kita tidak tahu, mungkin 10 menit lagi, 5 menit lagi kita dipanggil oleh Tuhan. Mungkin bisa sebulan lagi, 1 minggu lagi, kalian dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat. Gunakanlah
waktu itu. Gunakanlah pertobatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mari saat ini, mungkin teman-teman yang saat ini lagi dalam keadaan susah, yang tidak mempunyai tujuan harus kemana, tidak mempunyai visi misi, mari saat ini mintalah kepada Tuhan. Poin pertama, teman-teman harus bertobat. Setelah itu melakukan firman Tuhan, dan lakukanlah semua perbuatan baik, membantu orang, menolong orang, melakukan perbuatan baik, dan semuanya itu biarlah kalian lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak sempurna Tuhan, kami terlalu banyak dosa Tuhan. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau kembali ke jalan-Mu yang benar sesuai dengan firman-Mu. Dan terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan hidup sampai hari ini. Biarlah ke depan nanti Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu kita. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu saya untuk melakukan hal yang sia-sia di dalam dunia ini. Tapi saya ingin melakukan suatu hal yang berkenan di hadapan, supaya nama-Mu dipermuliakan di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, firman yang singkat ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan buat saudara-saudara, buat teman-teman yang saat ini mendengarkan, melihat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan sehingga kami kuat. Dan biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami mau menjalani hidup ini dengan kuat kuasa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan Engkau memberi kekuatan kepada kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.